Hai Taurus, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading mengenai energi 6 bulan ke depan. Dari sekarang Juli 2020 hingga akhir Desember 2020. So, kita langsung mulai ya. Energi keseluruhan kamu adalah first house atau rumah pertama dengan kata kunci the body, badan. Tapi yang saya rasakan di sini adalah first house atau rumah pertama tuh merupakan diri kita sendiri. Jati diri kita lah bisa dibilang, oke? Ini adalah energi keseluruhan. 3 kartu pertama di sini adalah keuangan kamu dan 3 kartu berikutnya adalah percintaan kamu. Kita masuk ke 3 pertama ini dulu ya. Keuangan kamu, kartu utama kamu adalah imagination, imajinasi. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Saya memeluk dan saya merawat aspek-aspek kreativitas dari pikiran saya. Dengan adanya kartu ini sebagai kartu utama, energi utama kamu di keuangan, yang saya rasakan mungkin Taurus memang diminta untuk bisa lebih imajinatif, lebih kreatif. Jadi kayak yang saya rasakan kayak kamu tuh dipanggil untuk let your imagination run wild. Jadi biarkan imajinasi kamu tuh bergerak dengan bebas, dengan liar. Karena dari situlah kamu akan bisa terbuka kesempatan-kesempatan kamu untuk menghasilkan uang. Itu yang saya rasakan paling kuat. Jadi memang ada energi kamu seperti menahan-nahan sesuatu, atau mungkin kamu tidak ingin bermimpi terlalu muluk-muluk, atau mungkin tidak mau terlalu berhayal tinggi, tapi justru dengan keluarnya kartu imajinasi ini dan dengan klarifikasi faith atau the Hierophant, which is ini adalah energi kamu, dan ditemani dengan 8 of Wands, yang saya rasakan justru kamu tuh diminta untuk supaya ayo dong Taurus, keluarkan imajinasi kamu, keluarkan hayalan kamu, apapun itu, segila apapun itu, seliar apapun itu. Karena dari situlah akan terbuka atau akan terlihat kesempatan-kesempatan bagaimana kamu bisa menghasilkan uang. Jadi di sini dengan kartu faith atau kartu Hierophant, ini kan faith itu kan artinya percaya kan. Kita punya kepercayaan. Kalau perlu kamu rubah kepercayaan kamu yang tadinya kamu mungkin mikirnya gue nggak bisa deh main apa namanya, misalnya gue nggak bisa deh main stock trading, jual beli saham gue nggak bisa deh. Let your imagination run wild. Biarkan imajinasi kamu tuh berlari dengan gila, dengan liar. Karena siapa tahu begitu kamu terjun ke usaha tersebut, ke hal tersebut, siapa tahu kamu menyukainya. Atau mungkin kamu berpikir, gue nggak bisa deh jualan, gue tuh susah banget deh bisa ngobrol atau bisa berkomunikasi. Apalagi kalau gue harus jualan manis-manis sama orang, gue nggak bisa deh. Misalnya kamu tuh udah punya pikiran seperti itu sebelumnya. Ternyata pada saat kamu coba, kamu bisa jualan dengan bebas. Asalkan kamu pertama-tama membiarkan imajinasi kamu, hayalan kamu tuh bergerak dengan bebas. Jadi di sini yang saya rasakan memang ada energi seperti kamu tuh merasa enggak, jati diri gue adalah A, gue nggak bisa tiba-tiba pindah ke B, atau gue nggak bisa tiba-tiba berubah haluan ke C, apapun itu. Justru di sini di 6 bulan terakhir ini 2020 kayak kamu tuh diminta untuk bisa bergerak dengan bebas. Karena 8 of Wands kan adalah energi yang bertubi-tubi kan, yang liar, yang sangat-sangat aktif gitu loh, sangat-sangat apa namanya sih, aktif atau dia dinamis gitu loh. Jadi memang yang saya rasakan Taurus justru kalau misalnya sampai sekarang kamu masih merasa stagnan dalam hal keuangan, kayaknya kok nggak ada perubahan. Misalnya kamu punya satu bisnis tapi kok kayaknya nggak ada perubahan, nggak ada pergerakan. Di 6 bulan ke depan ini coba biarkan imajinasi kamu tuh bergerak dengan bebas. Karena dari situlah kamu akan bisa seperti melihat, ternyata ada jendela kesempatan ini buat gue. Oh, ternyata gue cocok di sini. Oh, ternyata gue suka kok hal ini. Jadi kayak hal itulah yang akhirnya
akan membawa kamu kepada kesempatan-kesempatan untuk bagaimana caranya menghasilkan uang. Karena balik lagi dengan adanya kartu first house atau rumah pertama di dalam astrologi, ini adalah memang mengenai jati diri kita. Which is balik lagi kan kepada jati diri kamu tuh adalah seorang Taurus gitu loh. Mungkin kamu adalah seorang Taurus yang merupakan ibu rumah tangga, misalnya contoh aja. Kamu adalah seorang Taurus yang merupakan ibu rumah tangga. Itu adalah jati diri kamu. Kamu merasa, gue gak bisa dong disuruh cari uang. Orang gue ibu rumah tangga gitu loh. Gue kan udah ngurus anak, udah ngurus rumah, udah ngurus suami. Gue gak bisa, gak tahu gue harus melakukan apa untuk bisa menghasilkan uang. Apalagi di era COVID seperti ini. Misalnya kan seperti itu. Itu kamu merasa itu jati diri kamu. Tapi di 6 bulan ke depan ini, kalau kamu membiarkan imajinasi kamu bergerak dengan lebih bebas, mungkin akhirnya kamu jadi, gue bisa bikin mie ayam enak nih, kenapa gak gue coba jual buat tetangga-tetangga gue? Itu satu, akhirnya kamu terbuka kan kesempatan, oh ternyata gue bisa nih jualan sesuatu yang gue suka, emang gue suka masak. Jadi kayak hal seperti itu yang memberanikan diri untuk berimajinasi, itu yang saya rasakan untuk kamu di bidang keuangan. Jadi apapun jati diri kamu, kalau memang bisa diintegrasikan dengan imajinasi kamu yang baru, lakukan. Tapi kalau misalnya pun harus dirubah, karena di sini ada kata kepercayaan kan. Kalau memang harus kamu rubah, kenapa tidak? Kalau memang ternyata ke depannya lebih baik untuk kamu. Kita kan tidak bisa stagnan. Kita manusia tuh harus bisa terus berubah mengikuti zaman. Bukan berarti harus selalu trendy, tapi lebih kepada pemikiran kita tuh nggak bisa mandek di situ-situ aja. Harus selalu berubah kan, harus selalu berganti gitu loh. Supaya kitanya juga jadi tidak stuck dalam hidup. Oke? So, sekarang kita masuk ke percintaan kamu. Kamu mendapatkan kartu effort atau usaha ditemani dengan Palace of Swords. Ini adalah rumah mental, rumah pikiran kita. Dan Five of Coins atau Five of Pentacles. Di sini dalam kehidupan cinta yang saya rasakan, kamu mungkin dipanggil dalam 6 bulan ke depan ini, mungkin kamu dipanggil untuk bisa lebih berusaha atau lebih menunjukkan perasaan kamu dalam hal apapun, yang bagus maupun yang buruk. Kayak kamu tuh diminta untuk bisa berusaha agar lebih terbuka kepada pasangan. Karena Palace of Swords ini adalah kayak, palace itu kan rumah kan, istana sih sebenarnya. Tapi kita anggap aja lah secara sederhana palace itu adalah rumah kamu. Dan swords adalah energi yang berhubungan dengan komunikasi, dengan mental kita kan, cara kita berpikir. Di sini yang saya rasakan adalah mungkin kamu selama ini kurang bisa berkomunikasi dengan pasangan, kesedihan kamu atau mungkin kesenangan kamu. Jadi kayak kalaupun kamu lagi happy, misalnya kamu lagi happy dengan pasangan, kamu kurang bisa menunjukkan hal tersebut. Jadi mungkin itu membuat pasangan kamu jadi kayak tidak terapresiasi. Karena di sini ada energi Five of Coins kan, dimana ini adalah energi yang merasa diabaikan, tidak digubris gitu loh, tidak diapresiasi. Jadi mungkin kalau kamu lagi happy, kamu tidak ekspresif. Kalau kamu lagi sedih, kamu juga tidak ekspresif. Sehingga pasangan kamu tidak tahu bahwa kamu tuh sebenarnya sedang sedih gitu loh. Jadi di sini ada yang saya rasakan, ada suatu usaha yang kamu diminta untuk bisa melakukannya, terutama dalam hal komunikasi, dalam hal membicarakan apa yang ada di dalam hati kamu agar supaya pasangan kamu satu merasa, oh iya gue disayang kok sama Taurus gitu loh. Atau pasangan kamu jadi merasa, ternyata selama ini Taurus menderita, ya ampun, gue harus memperbaiki diri. Jadi pasangan kamu akhirnya jadi punya usaha balik kan untuk memperbaiki dirinya agar supaya kamu jadi lebih bahagia. Kira-kira seperti itu. Jadi kayak ada miskomunikasi mungkin, atau mungkin komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar di antara kalian, sehingga memang dibutuhkan usaha untuk bisa memperbaiki keadaan. Dan di sini yang saya rasakan lebih kepada Taurusnya. Jadi mungkin kamunya yang selama ini terlalu berpegangan teguh dengan jati diri. Gue Taurus, gue harus selalu kelihatan tough, gue harus selalu kelihatan kuat, gue nggak boleh cengeng, gue nggak boleh misalnya nggak boleh terlalu ekspresif dengan perasaan gue.
Jadi justru dengan hal seperti itu akhirnya membuat pasangan kamu tidak dihargai atau tidak disayang. Jadi balik lagi semuanya berkaitan erat dengan jati diri kamu. Pastikan jati diri kamu adalah memang sesuatu yang bisa membawa kamu kepada kebaikan dan bisa juga membuat orang-orang di sekitar kamu bahagia. Jadi jati diri di sini kalau memang bisa diintegrasikan dengan keadaan yang baru, terutama karena kita sekarang kan dalam hal COVID-19 ini kan memang kita seperti kayak diminta untuk berubah kan, bagaimanapun caranya. Jadi pastikan kalau misalnya jati diri kamu bisa diintegrasikan dengan sesuatu yang baru, dengan new normal, coba diintegrasikan, disatukan. Tapi kalau misalnya tidak, kalau memang harus dirubah, rubah. Toh perubahan pastinya akan membawa kepada kebaikan diri kamu yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi jangan takut untuk berubah, itu yang saya rasakan. Oke? So Taurus, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.